lagi saudara ya. Oke. Saudara-saudara percaya Yesus? Amin. Ya. Amin saudara. Dia dong kalau nggak percaya Yesus nggak di sini, benar kan saudara? Oke. Saudara semua percaya Yesus ya? Amin. Oke. Siapa di antara saudara di sini yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Amin saudara. Oke. Saudara percaya Alkitab itu firman Allah? Berarti saudara juga percaya bahwa seluruh isi Alkitab itu adalah firman Allah. Amin saudara. Ya. Oke. Dan saudara juga percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Ya. Amin saudara ya. Amin ya. Oke. Nah, jadi saudara, kalau Tuhan Allah itu sendiri adalah firman, ya, Yohanes 1 mengatakan pada mulanya firman dan firman itu adalah Allah. Amin saudara ya. Jadi saudara, waktu saya percaya Yesus, berarti saya mau percaya bahwa firman ini buat saya. Amin saudara. Saudara sini semua sama? Amin ya. Oke. Jadi saudara, saya udah bicara beberapa minggu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Siapa di sini yang anak kesayangan Tuhan? Amin. Thank you saudara ya. Kita anak kesayangan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita dari awal, sudah dijadikan. Tuhan itu punya kasih karunia yang melimpah-limpah buat kita. Amin saudara ya. Tuhan sangat berkenan kepada kita. Amin saudara ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun kita masih bisa bikin salah, kita masih bisa bikin dosa, kita masih bisa punya kelemahan, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin saudara. Saudara ingat kita, Tuhan meletakkan kita di dadanya. Amin saudara, kita ada di hatinya Tuhan. Amin saudara ya, kita ada di hatinya Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin saudara ya. Jadi sekarang saudara, saya mau sharing sama saudara ya, 2 Tawarik 3. Ya, ini judul kalau hari ini saudara, rencana Tuhan buat kita. Nah, saya mau cerita, saya awali dengan ini saudara, saya awali dengan baik Tuhan saudara. Ya. Jadi ceritanya saudara ya, waktu Tuhan mau bangun bait Allah, ya, Tuhan kasih ayat ini sama bangsa Israel. Tuhan kasih tahu bahwa bait Tuhan itu dalamnya tuh semua itu harus emas saudara. Ya, oke, kita lihat. Balik sebelah depan ruang besar rumah itu, ya ini bicara mengenai rumah Allah. Ya, panjang 20 hasta dan berumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Kita lihat lagi. Ruang besar dipapani dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya lagi dengan emas. Lihat ya, emas tua. Kemudian dipasang pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Next. Itu dilapisinya juga dengan batu permata yang malma sebagai perhiasan dan emasnya emas parwa air. Sudah ada emas lagi saudara. Demikianlah ruangan itu, balon-balonnya, ambangnya, dindingnya, dan pintunya disaputnya dengan emas. Ya sudah lihat. Jadi semuanya oke. Next picture-nya dong dikit. Nah, sudah ya. Ini loh saudara. Ini emas saudara. Yang tadi kita baca. Ya, oke ya. Ini yang tirai yang terbelah dua waktu Yesus wafat di kayu salib. Oke, di luar tirai ini bahasa umum ya saudara, bicara mengenai the color of kingdom, warna kerajaan Allah, ya, the royal color, ya, warna kerajaan Allah, oke, royal color, oke saudara. Nah, di luar itu ini semua emas saudara, ya, oke. Nah, coba tadi kembali ke ayat tadi. Kemudian buat ruang Maha Kudus panjang 20 hasta menurut rumah itu dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ya saudara ya, menyaputnya dengan emas tua, saudara ya lagi, seberat 600 talenta, berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Lihat ya. Jadi semuanya emas. Tadi coba kembali ke gambar tadi atau next picture ya. Nah, saudara, ini sisi lainnya. Ini ruang kudus dan ini ruang Maha Kudus, saudara ya. Ini juga ini semua tadi kita baru baca dari ayat tadi itu. Ini semuanya emas, saudara. Oke, saudara, Tuhan kasih detil ya. Oke, kenapa sih harus emas? Kenapa sih harus emas gitu ya saudara ya? Nah, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud. Karena semua yang di perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang Tuhan lakukan di perjanjian baru. Setuju ya saudara ya? Nah, kemudian saudara, di ruangan ini
sama yang tadi juga. Itu para imam, mereka berdiri, ya, oke, ini dia. Para imam, mereka itu berdiri melayani Tuhan. Jadi tiap hari mereka berdiri, ya, mereka bekerja di ruangan itu, melayani Tuhan di ruangan itu. Dan saudara kebayang ya, ini emas nih, semua ini emas, ya saudara ya, semuanya tuh emas, nuansanya benar-benar semua emas saudara ya. Dan saudara kebayang nggak? Imam itu berdiri di tengah-tengah emas. Maka itu pasti punya maksud dong. Benar ya, maksudnya ini apa sih gitu ya? Nah, saudara, Alkitab bilang bahwa buat zaman now, itu kan zaman dulu. Coba gambar yang imam, Diki. Ya, ini dia saudara. Ya, imamnya itu kan kayak gitu ya. Dia bekerja di situ, dia melayani Tuhan di situ. Di tengah-tengahnya semua emas. Oke, nah ini perjanjian lama dan Tuhan kasih begitu detail, ya detail segala macam tadi ya saudara, ya, begitu detail apa yang Tuhan mau untuk rumah Tuhan. Oke, sekarang kita pindah. Ini gambaran, yang tadi ini gambaran apa yang Tuhan melakukan di perjanjian baru. Apa kaitannya sama kita? Oke, Alkitab bilang kita adalah imamat yang rajani. Ya, 1 Petrus ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, imam dan raja. Oke, kamu bangsa yang terpilih. Berarti saya mau tanya di sini, ayat ini buat siapa? Saya, kita. Amin saudara. Kita bilang kita semua imamat yang rajani. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang tahu bahwa saudara adalah bangsa yang terpilih? Thank you. Kenapa saudara? Tadi kita tahu kan, Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau Alkitab ini bilang kamu bangsa yang terpilih, berarti siapa yang bangsa yang terpilih? Kita bangsa yang terpilih. Amin saudara. Karena setiap bagian Alkitab itu adalah firman Allah. Dan itu buat saya. Amin. Oke. Dan kalau Alkitab itu bilang kita imamat yang rajani, berarti Alkitab bilang kita adalah imam dan raja. Siapa di sini yang imam? Lebih sedikit tangannya diangkat. Oke. Lihat ya, bahasa Inggrisnya ya. Sedikit bahasa Inggris ya. Royal priesthood. Priest. Kalau saya belajar bahasa Inggris, priest. Priest itu artinya apa? Imam. Royal. Royal itu artinya pemerintah, saudara. Oke. Siapa yang memerintah? Ya raja. Oke. Jadi kalau Alkitab bilang kita ini adalah royal priesthood, oke, Alkitab bilang kita adalah imam. Coba saya mau nanya sekali lagi, siapa di sini yang adalah imam? Ya, ada tangan-tangan yang tadi nggak terangkat, sekarang terangkat. Walaupun ragu-ragu. Oke, saudara. Oke ya, Alkitab yang bilang bahwa kita adalah imam. Kenapa saudara nggak berani tunjuk tangan? Mengingatkan ya, Imam. Saudara, tadi saudara nggak ya, saya bilang Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara sudah diampuni. Saudara sudah terima Yesus. Amin. Saudara waktu saudara terima Yesus, saudara tahu saudara dikasih roh yang baru. Amin saudara. Saudara sudah terima Roh Kudus ada di sini. Berarti kalau Roh Kudus ada di sini, saudara kudus atau berdosa? Kudus. Oke. Kalau saudara kudus, tidak berdosa, apa yang menghalangi kau untuk jadi imam? Imam itu harus kudus kan? Oke. Jadi saudara sekarang menerima kenyataan bahwa saudara adalah imam. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Saya mau tanya sekali, siapa di sini yang tahu bahwa saudara adalah imam? Thank you. Thank you saudara ya. Ya, saudara, kita semua adalah imam kerajaan Allah. Amin saudara. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, begitu kita terima Yesus, kenyataannya kita adalah imam. Wow. Oke. Nah, saudara, sekarang ya, tadi kita lihat gambar ya.
imam itu melayani Tuhan di tengah-tengah semua yang emas. Oke. Emas itu bicara tentang kemuliaan Allah. Hadirat Allah yang intensif. Itu maksud Tuhan. Emas artinya warna kemuliaan Allah, atau bicara tentang hadirat Tuhan yang intensif. Oke. Jadi kalau kita kembali ke kita zaman sekarang, kita adalah imam itu. Oke. Kenapa Tuhan tadi mau imam itu ada di dalam ruangan yang semuanya emas? Karena desainnya Tuhan buat kita semua adalah Tuhan merancang setiap kita hidup dalam kemuliaan Tuhan dan dalam hadirat Tuhan yang intensif. Amin, saudara. Setiap hari, mulai dari kita buka mata sampai kita tutup mata dan sepanjang kita tidur, Tuhan mendesain hidup kita ada dalam kemuliaan Tuhan dan dalam hadirat Tuhan yang intensif. Wow, luar biasa nggak, saudara? Rancangan Tuhan buat kita. Ya, Tuhan mendesain kita untuk hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kemenangan surga, penuh dengan hadirat Tuhan dalam setiap hari kita. Amin, saudara ya. Nah, jadi saudara, imam ini Tuhan kasih detil. Tadi kan kita baca ya, berbagai hal. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, saudara lihat bagaimana Tuhan tuh kasih detil petunjuknya Tuhan. Kayak tadi Tuhan kasih detil gimana bikin rumah Tuhan. Benar kan, saudara? Tuhan kasih mereka detil bikin rumah Tuhan. Kemudian supaya apa? Supaya rancangan Tuhan bahwa mereka melayani Tuhan, mereka hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Setuju ya, saudara? Tuhan kasih detil. Apa maksud Tuhan sih Tuhan kasih mereka detil? Termasuk semua petunjuk yang kita baca di firman Tuhan ya, saudara. Tuhan kasih mereka detil adalah karena Tuhan mau orang bangsa Israel waktu itu mereka itu taat aja, percaya aja. Pokoknya kamu percaya aja deh sama Tuhan. Tuhan suruh apa? Ikutin aja, taat aja. Nah, kamu taat, kamu ikutin, dan kemudian apa? Tuhan mau mereka masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang terjadi waktu bangsa Israel itu, saudara. Ya, saya bukain saudara firman-Nya ya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka, bangsa Israel, dari tangan orang Mesir. Oke, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, dari Mesir, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang apa, saudara? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, sudah lihat ya. Jadi Tuhan tadi kasih detil-detil segala macam di padang gurun sama bangsa Israel, ya. Tujuan Tuhan kasih detil ini ya, ini begini ya. Tuhan kasih pokoknya perintah-perintah Tuhan. Tujuan Tuhan jelas, Tuhan udah bilang ya. Untuk apa? Untuk bawa mereka ke suatu negeri yang baik dan luas dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi saudara, hatinya Tuhan kita adalah Tuhan bawa kita keluar untuk masuk. Apa maksudnya? Keluar untuk masuk. Tuhan bawa kita. Tadi kalau bangsa Israel, mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Ya kan? Kita, gambarannya kita dibawa keluar dari perbudakan dosa. Dari hidup kita yang lama. Kita dibawa keluar, sama kayak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Oke, saudara ya? Untuk apa? Di sini Tuhan bawa bangsa Israel itu keluar untuk apa? Untuk masuk. Masuk kemana? Sudah tidak? Masuk kemana? Masuk ke suatu negeri yang baik dan luas dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan membawa kita keluar. Untuk apa, saudara? Keluar dari perbudakan dosa, keluar dari kehidupan kita yang lama, untuk kita masuk ke dalam rancangan
Tuhan mau bawa kita ke dalam kehidupan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin saudara. Itulah hatinya Tuhan. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk keluar hanya untuk diam di tempat, terus nanti tunggu Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan panggil kita keluar untuk memberkati hidup kita, untuk membawa kita ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, membawa kita ke dalam kehidupan yang baik. Itu maksud Tuhan. Nah, Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Amin ya, saudara ya. Nah, sayangnya itu saudara, bangsa Israel itu, kalau saudara baca kita sudah tahu ya, mereka keluar itu berontak ya, udah dibawa keluar sama Tuhan mesti berontak gitu saudara ya. Mereka nggak percaya penuh sama Tuhan, lalu kasih detil. Itu sebenarnya buat mereka tuh, kamu ikutin aja, kamu percaya penuh deh sama Tuhan. Pokoknya Tuhan suruh apa, ikutin aja. Nah, nanti desainnya Tuhan adalah Tuhan mau bawa kamu ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Cuma kita bilang apa, saudara tahu ya, saudara baca Alkitab ya. Alkitab bilang apa? Mereka itu tegar tengkuk, keras kepala batu. Coba saudara, nggak cukup satu kata. Cuma nggak bilang nih, oh ini keras kepala, nggak cukup saudara. Tegar tengkuk, keras kepala batu. So bisa kebayang ya, ini apa sih? Triple auban gitu ya. Tapi gitu, tegar tengkuk, keras kepala batu saudara. Mereka nggak siap untuk percaya sama Tuhan. Mereka tidak siap untuk percaya bahwa semua detil perintah Tuhan itu adalah untuk membawa mereka kepada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang membuat kemudian mereka saudara ya, harusnya dari Mesir ya sampai ke tanah Kanaan itu kalau diukur jaraknya, oke saudara, diukur jaraknya dan orang jalan kaki berapa jauh, itu harusnya cuma 11 hari. Cuma jalan 11 hari nyampe. Tapi apa yang terjadi sudah tahu ya? Mereka 40 tahun muter-muter di situ. Gak selesai muter-muternya sampai akhirnya satu turunan habis. Yang selamat cuma 2 yang masuk, Yosua dan Kaleb. Saudara, kita kan nggak mau dong muter-muter. Banyak nggak orang Kristen yang hidupnya muter-muter? Banyak. Tapi saya nggak mau di sini ada. Saya percaya saudara juga nggak mau kan? Ya. Banyak saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya muter dari tahun ke tahun, puluhan tahun, bilang Kristen, bilang ke gereja, tapi mereka tidak mengalami masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin ya saudara ya. Kenapa? Tuhan kasih tahu sama kita, gampang, ikutin aja aku maunya apa. Kenapa? Karena aku bawa kamu ke dalam rancanganku. Amin saudara. Rancangan Tuhan adalah kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita tadi seperti imam tadi melayani di bawah kemuliaan Tuhan, di bawah hadirat Tuhan yang intensif. Kita hidup di bawah hadirat Tuhan yang intensif. Dan kemudian Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin ya saudara ya. Makanya Tuhan bilang kan, saudara pasti tahu firman Tuhan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Benar kan saudara? Ya. Nah, jadi saudara, salah satu cara, ya tadi yang saya bilang, Tuhan bawa kita keluar nih, keluar dari perbudakan dosa. Oke. Tuhan mau bawa kita masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mana saudara? Salah satu cara, dan memang the only way, bukan salah satu cara. The only way Tuhan bawa kita adalah Tuhan mau kita masuk ke dalam panggilan Tuhan. Amin. Ya, di kita ini benar ayatnya kita loh. Jadi saudara, kalau berapa minggu ini saya bicara terus mengenai ayat ini saudara, ya yang kita nggak perlu baca lagi, pergi jadikan segala bangsa muridku. Ini apa? Ini kayak Tuhan tuh panggil kita, hei, kamu masuk ke dalam panggilanku. Apa itu panggilanku? Pergi menjadikan segala bangsa murid. Jadi saudara, kalau tadi Tuhan bawa kita keluar dari perbudakan. Oke saudara, keluar dari perbudakan, udah bukan untuk stay, tapi untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan. Ini panggilan umumnya saudara. Nanti dari panggilan umum saudara akan dibawa ke spesifiknya. Kenapa Tuhan gak kasih tahu spesifiknya? Jangan-jangan saudara, kita itu gak siap, kita bisa kabur. Terus terang saudara, dulu kalau saya tahu Tuhan mau pakai saya menjadi gembala, jangan-jangan saya kabur saudara.
Suatu waktu saya baru bertobat, ada orang yang bilang sama saya, Pak, Bu, saya merasa Bapak Ibu mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Saudara tahu saya bilang apa? Boro-boro, masalah kok beres saja udah syukur. Saudara ya, jadi saya pernah ada di masa itu, saudara ya. Saya nggak pernah kepikir saya mau dipakai sama Tuhan. Yang penting masalah saya udah beres, saya udah syukur. Ya saudara ya. Tapi saudara, Tuhan bawa kita masuk, keluar itu kita masuk ke dalam panggilan Tuhan. Masuk aja. Masuk aja ke dalam panggilan Tuhan itu. Oke saudara, lakukan aja. Pergi jadikan segala bangsa murid. Pokoknya kita mulai dari mana? Kita nanti saya jelasin saudara. Kita mulai dari ini. Oke saudara. Dan kemudian saudara kita nggak sadar kemudian kita masuk ke dalam panggilan Tuhan itu. Dan di dalam panggilan itu seperti tadi bangsa Israel. Di dalam panggilan itu Tuhan bawa mereka mau masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian juga hidup kita saudara. Di dalam panggilan itu ada kehidupan yang baik. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan tambahkan. Di mana itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Di dalam panggilannya. Amin saudara, karena itu adalah hatinya Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah hatinya Tuhan. Di dalam panggilannya saudara. Nah saudara, di sini dikatakan pergi jadikan murid. Benar kan? Sebenarnya kayak apa sih? Sebenarnya saudara, jadi murid itu simple banget. Kita nggak usah pikir susah-susah. Kenapa saudara? Alkitab udah kasih contoh loh. Coba, pemuridan pertama dan paling berhasil. Muridnya itu siapa? Nelayan. Benar nggak? Nelayan, tidak baca tulis, tidak sekolah. Saudara di sini mah semua bisa baca tulis. Benar kan saudara ya? Benar kan? Nah, kalau nelayan yang itu nggak baca tulis tapi bisa berhasil, berarti kita bisa dong? Bisa dong? Iya saudara, kita pasti bisa. Amin saudara. Kenapa? Karena sebuah pemuridan itu adalah ikut Yesus. Amin saudara. Ya bisa. Oke, pasti bisa saudara ya. Nah, jadi saudara, langkah pertama untuk orang mau jadi murid adalah dia harus memutuskan di dalam hatinya bahwa dia mau ikut Yesus. Firman Tuhan bilang, waktu kita ikut Yesus, ya, kita itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan bukan hanya juru selamat. Ya, Tuhan dan bukan hanya juru selamat. Ya, Kisah Para Surga 32 kalau nggak salah ya. Jadi maksudnya apa saudara? Tuhan dan bukan hanya juru selamat. Semua orang mau diselamatkan. Setuju? Kalau nggak dia masuk neraka. Iya kan? Semua orang mau dong diselamatkan. Setuju saudara? Tetapi semua orang yang menerima Yesus itu, yang diselamatkan itu, apakah orang itu kemudian bersedia menerima Yesus itu sebagai Tuhan untuk semua area hidupnya? Jadi mengikut Yesus itu saudara adalah orangnya, dia menerima keselamatan dari Tuhan, tapi dia juga menerima Alkitab ini sebagai satu-satunya pedoman hidupnya, dan dia mau ikut Alkitab ini. Amin gak saudara? Iya, bisa saudara, pasti bisa, karena kita sudah terima roh Allah saudara. Ya, nah, jadi saudara, gini, apa artinya mengikut Yesus? Ya, mengikut Yesus artinya apa? Oke, saya udah bilang tadi, saya percaya firman-Nya. Saudara di sini percaya firman-Nya? Oke, ya, saya percaya firman-Nya. Saya meniru karakter Kristus yang ada di firman ini. Oke saudara, oke. Dan kemudian saya ikutin aja firman ini. Itu yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Siapa di sini yang percaya firman? Amin. Oke, saudara percaya firman. Oke. Jadi saudara, mengikut Yesus itu kita percaya firman. Kalau kita percaya, kita baca dong. Iya dong, kalau kita percaya, kita baca dong, ya kan? Dan kemudian kita baca firman itu dan kita melihat di situ ada karakter-karakter Kristus.
Di dalam firman itu saudara baca. Saudara setuju? Oke. Saya meniru karakter Kristus, saya meniru apa Yesus lakukan, dan kemudian saya ikutin firman itu. Itu yang namanya mengikuti Yesus. Jadi semua orang pasti bisa dong? Iya, kita semua pasti bisa, saudara. Ya. Nah, di Lukas 18 itu ada cerita, saudara, mengenai seorang yang nanya sama Yesus. Oke, Lukas 18 ayat 18. Ya, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, dia mau selamat, saudara. Oke, lanjut. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lanjut. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Oke. Dan mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan berharta di sorga, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Oke. Saudara, apakah dengan begini berarti Yesus mau kita miskin? Bukan ya, saudara ya. Di sini orang ini terikat dengan uangnya. Dia terikat dengan uangnya. Itu yang membuat dia tidak bisa mengikut Yesus. Ya, saudara. Jadi saudara, maksud Yesus bukan berarti kita semua jual uang kita, jual kita punya aset untuk ikut Yesus. Oke saudara. Tapi saudara, kenyataannya banyak orang yang bilang, "Saya mau ikut Yesus." Oke saudara ya. Tapi tidak bersedia melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat dia untuk ikut Yesus. Dan itu gak mesti uang. Buat beberapa orang mungkin gamesnya atau hobinya, ya, atau keluarganya, ya, atau mungkin bisa bisnisnya, apapun juga yang menghalangi orang itu untuk ikut Yesus. Sebenarnya saudara, ikut Yesus tuh gak sulit kok. Cuma bilang apa? Ikutin aja, percaya firman-Nya, ikutin aja apa yang Yesus lakukan, udah. Ikutin aja apa yang tertulis di firman, udah gitu doang. Kalau Tuhan suruh lepasin, lepasin aja. Gak susah saudara ya. Percaya kayak tadi bangsa Israel itu, bahwa Tuhan bawa saya keluar untuk masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, banyak orang gagal ikut Yesus. Saya perhatiin ya, kenapa? Karena ada hal-hal yang orang-orang itu kadang-kadang sulit untuk lepaskan. Sulit untuk lepaskan saudara. Mungkin misalnya saudara ya, dia punya luka, dia terluka sama orang, dan Tuhan bilang, "Lepaskan, kamu perlu mengampuni karena kamu sudah menerima kasih-Ku." Susah Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Aduh, dibayang-bayangkan selalu orang itu menyakitin saya. Nah, saudara, itu contoh bahwa kadang-kadang ada orang yang susah untuk surrender, saudara. Surrender artinya berserah. Ada hal-hal yang kita susah untuk lepaskan waktu kita mau ikut Yesus. Ya, saudara ya. Kadang-kadang kalau youth mungkin pasanganmu ya, pokoknya apa aja, tapi ada hal-hal yang membuat kita tuh sulit, saudara, untuk sungguh-sungguh ikut Yesus gitu, saudara ya. Kayak gitu, saudara ya. Nah, seringkali juga saudara, banyak orang Kristen yang menjadi anggota gereja yang baik. Datang ke gereja setiap minggu, datang ke komsel setiap minggu, tetapi sebenarnya tidak siap sungguh-sungguh ikut Yesus. Nah, saya percaya di sini nggak ada. Ya saudara, kenapa? Karena sebenarnya ikut Yesus itu percaya sama firman-Nya, ikutin aja. Kalau Tuhan suruh apa, lakuin, udah gitu. Itu namanya berserah, saudara ya. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang mikir terlalu jauh. Nanti kalau begini gimana Tuhan? Nanti kalau ikut Tuhan, kalau ini gimana? Udah, gak usah mikir terlalu jauh, lakuin dulu aja. Nanti kalau saudara udah lakuin, saudara akan masuk ke dalam rencana Tuhan itu, dan saudara akan mengalami, wow, hidup itu luar biasa ya. Saya ngalamin itu, saudara. Ya, amin saudara ya. Nah, oke, jadi sebenarnya nih, kalau kita pergi jadi skala bangsa murid, ya. Nah,
seperti apa sih? Saya hari ini akan jabarkan kepada saudara. Pemuritan itu bicara mengenai hubungan. Oke, hubungan dalam 3 hal, saudara. Ya, nah, thank you Diki. Ya, kurang jelas ya, kekecilan aku bikinnya. Oke, saudara, tadi pergi jadikan segala bangsa murid ya. Oke, sebenarnya kita semua sangat bisa menjadikan murid tadi. Kenapa? Karena tadi sudah bilang ya, nelayan aja yang nggak baca tulis aja bisa. Berarti kita juga pasti bisa kan? Nah, kita semua kabar baiknya kita semua bisa jadi murid. Oke, pemuritan itu adalah hubungan. Hubungan 3 level. Pertama, pemuritan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kedua, pemuritan itu adalah hubungan dengan sesama orang percaya di sini, ya. Dan ketiga, pemuritan itu adalah hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Oke, saya akan bicarain satu-satu ya. Oke. Pertama, pemuritan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Saya mau cerita. Jadi tolong gambar menara Pisa. Ya. Ini menara Pisa, saudara. Menara ini dibangun di tahun 1100 sekian gitu. Oke. Awalnya menara ini didesain nggak kayak gini. Desain awalnya adalah, ini memang 8 tingkat ya saudara, tapi nggak kayak gini. Desain awalnya adalah menara ini harus menjadi menara terbesar dan terhebat di Italia, dan menjadi kebanggaan bukan hanya Italia tetapi seluruh Eropa. Ya, jadi rencananya menara ini dibuat besar dan begitu megah. Ini nanti akan menjadi kantor pemerintahan dan menjadi kebanggaan Italia. Oke, dan di atasnya itu nanti harusnya ada lonceng besar, ya saudara, untuk membuktikan kemegahan menara ini. Oke, jadi akhirnya saya bilang tadi, ini harusnya menara ini menjadi kemegahan yang membanggakan Italia dan membanggakan Eropa. Harusnya ini menjadi menara yang termegah yang ada di Eropa. Desain awalnya seperti itu. Tapi saudara, saya tahu apa yang terjadi waktu baru mulai bangun. Mereka kan mau desain 8 tingkat. Berarti kita tahu dong, kalau mau desain 8 tingkat, berarti kalau mau bangun pondasinya harus ke dalam dong, ya kan? Nah, pas bangun ini saudara, ternyata struktur tanahnya itu gak bisa terima dengan baik. Jadi harusnya sampai ke dalam banget karena 8 tingkat, mentok di 30 meter. Habis itu tanahnya itu tidak bisa ditembusin lagi, saudara. Keras. Nah, saudara, kemudian mereka bangun lantai 1. Baru bangun lantai 1. Baru bangun lantai 1 aja, saudara. Satu sisinya udah miring, ngejeblok gitu ke dalam gitu, saudara. Baru 1 lantai, padahal desainnya dari 8 lantai dan sangat besar dan megah dengan lonceng besar di atas. Jadi kemudian mereka tambahin kolom. Saya tahu ya, kalau kita bangun ya, kita tambahin itu apa? Besi, ya, kolom besi. Tambahin kolom untuk nampung, saudara ya. Tapi ternyata, saudara ya, ditambahin kolom, mereka cuma bisa berhasil sampai lantai 4. Gak kuat, saudara. Karena kenapa? Gak bisa digali lebih dalam lagi. Nah, pembangunan terhenti sampai 100 tahun lebih. Oke. Kemudian di tahun 1200-an, arsitek yang lainnya lagi, ya, dia mencoba, dia bawa tim arsitek-arsitek dari Italia, coba lagi mau bangun ini, mau meneruskan pekerjaan ini. Ya saudara ya, mereka melakukan berbagai ilmu yang mereka pelajari, saudara ya, dengan arsiteknya mereka. Tapi hasilnya tetap aja dibangun sampai 8 tingkat, hasilnya apa? Gak bisa lurus.
miring. Dan akhirnya karena miring gini, yang desain awalnya ini untuk menjadi kantor pemerintahan, saudara, ini akhirnya nggak bisa dipakai. Saudara kebayang ya kalau kantor pemerintahan kayak gini, saya juga ngeri kalau ngantor. Saudara ya. Jadi desain awalnya tidak tercapai gitu loh saudara. Tujuan awalnya tidak tercapai. Dan kemudian yang tadinya lonceng yang begitu megah itu, lonceng itu sudah disiapkan, gak jadi bisa dipasang. Saudara, atasnya juga ada lonceng. Gak kuat bangunannya untuk menampung berat lonceng itu. Oke. Jadi akhirnya dari desain awal yang menara yang menjadi kebanggaan Eropa, akhirnya menara ini cuma menjadi kebanggaan turis. Jadi setiap turis yang sudah sampai ke Italia, hai, gua ada foto di mana? Menara Pisa. Gitu saudara, ya. Ini saudara orang-orang foto ya di depan ini saudara. Ya, jadi ini menara, menurut saudara melenceng nggak dari desain awalnya? Iya ya, sayang banget ya saudara ya. Jauh sekali dari desain awalnya. Nah, saudara, kenapa saya cerita menara ini? Banyak orang Kristen rupanya seperti ini. Kita didesain awal sama Tuhan. Dan tadi lihat ya, bahwa desain awal kita adalah, tadi kita adalah imam. Imam yang berdiri di dalam hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara, ya. Tapi banyak orang Kristen yang tidak siap untuk menggali pondasinya itu sampai ke dalam. Sama dengan menara ini, tanahnya masalah, tanahnya nggak bisa ditembusin, sehingga pondasinya nggak bisa dibangun sampai dalam. Saudara, untuk mencapai desain Tuhan, untuk menjadikan kita murid, imam yang penuh dengan kemuliaan, kita sangat perlu mengenal Allah kita. Kita sangat perlu punya kedalaman bersama dengan Dia. Karena tanpa kedalaman itu, kita akan menjadi seperti menara ini yang cuma bagus dilihat dari luar. Banyak orang Kristen kelihatannya bagus kelihatan dari luar. Kelihatannya, oh kamu Kristen ya, hari Minggu ke gereja ya. Oke, kelihatannya iya. Tapi sebenarnya kenyataannya orang Kristen ini cuma kelihatan bagus dari luar, tetapi tidak bisa mencapai desain awal Tuhan untuk dia. Untuk apa? Untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kita melihat? Ya. Jadi saudara, tadi kalau kita pergi jadikan segala bangsa murid, Tuhan mau bawa kita masuk ke dalam callingnya Tuhan. Amin saudara. Poin pertama yang kita semua pasti bisa lakukan adalah kita perlu punya hubungan sama Tuhan. Kita perlu baca firman itu supaya kita punya hubungan sama Dia. Kita perlu bangun kehidupan doa kita. Dan saudara, ini poin yang juga sangat penting yang menurut saya nggak bisa nggak. Bukan cuma baca firman itu, taat sama firman yang kita baca. Itu yang membuat akhirnya hati kita itu semakin gembur, hati kita itu semakin gembur, hati kita semakin gembur, sehingga akhirnya pondasi itu bisa nancep ke dalam. Gak kayak menara yang tadi, terlalu keras sampai gak bisa ditembusin. Kita perlu ngalamin, untuk kita baca firman itu, kemudian kita lakukan firman itu, dan kemudian kita perlu mengalami bahwa memang susah lakukan, tapi kemudian firman itu menjadi firman yang hidup, yang kemudian kita ngalami satu persatu. Terobosan dalam hidup kita terjadi. Kenapa? Karena saya pegang firman itu. Nah saudara, kita perlu ngalamin itu semua saudara, supaya kita tuh nancepnya makin dalam sama Tuhan. Ngerti gak? Kita ngalamin, saya baca firman itu, saya pegang firman itu, dan kemudian saya lakukan firman itu. Walaupun berat, aduh minta ampun beratnya Tuhan, tapi saya mau pegang firman itu. Tetapi kemudian saya ngalamin firman itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya bilang, iya ini dia. Terima kasih Tuhan. Aku lakukan, aku percaya firman-Mu, aku pegang firman-Mu, aku hidupin. Dan sekarang firman itu bekerja dalam hidup saya. Kita perlu ngalamin itu semua saudara, supaya akhirnya, yes Tuhan, aku
aku semakin kenceng, aku semakin kuat pegang Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya firman, karena Kau sudah buktikan firman itu terjadi dalam hidup aku. Itu yang membuat saudara kita tuh makin nancep ke dalam sama Tuhan. Itu yang bisa namanya hubungan dengan Tuhan. Amin saudara. Poin kedua, hubungan dengan pemuritan adalah hubungan dengan sesama orang percaya. Amsal 27:17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apa maksudnya ini saudara? Menajamkan. Besi menajamkan besi, supaya besi itu menjadi tajam. Oke, manusia menajamkan sesamanya. Apa maksudnya ini? Kita ini perlu membangun hubungan dengan orang-orang sini, bersekutu dengan sesama orang percaya. Nah, apa ini maksud bersekutu? Bersekutu itu bukan cuma gini, halo, selamat pagi, ya, halo, nanti habis kebaktian, happy Sunday, oke, bye saudara. Oke, saya kasih tahu, itu bukan bersekutu. Itu baru ramah tamah. Saudara ya, apa yang dimaksud dengan bersekutu saudara? Bersekutu itu berbagi hidup. Berbagi hidup saudara. Ya memang berarti dengan begini, kalau mau berbagi hidup berarti kita harus ke cell group. Benar saudara, kenapa? Karena di cell group kita bisa lebih berbagi hidup. Kalau di gereja kan cuma kayak tadi, selamat pagi, terus nanti happy Sunday, bye-bye gitu kan saudara ya. Oke ya, nah saudara, menajamkan berarti kita itu membiarkan orang lain menggesek hidup kita. Kita membiarkan orang lain menyinggung kita. Gereja itu saudara adalah, saya tadi pagi ngobrol dengan saya. Sebenarnya ya saudara, gereja itu adalah rumah sakit. Kenapa saya bilang gereja rumah sakit? Di sini masuk semua orang terluka. Siapa yang dulu hidupnya nggak terluka? Puji Tuhan saudara, nggak ada. Siapa yang hidupnya sangat terluka? Thank you saudara ya. Oke ya. Dan saudara dibawa ke sini kan? Oke ya. Siapa yang hidupnya terikat? Oke, saudara ya. Saudara dibawa ke rumah sakit ini kan? Dan saudara dilepaskan sama Tuhan Yesus dengan bantuan saudara-saudara seiman. Benar kan saudara ya? Jadi saya bisa bilang bahwa gereja ini adalah rumah sakit. Semua orang yang bermasalah, tahu butuh Tuhan, datang ke gereja. Benar nggak? Bangkrut ke gereja, cerai ke gereja, berantem suami istri ke gereja, punya masalah anak sama bapak ke gereja, punya sakit penyakit ke gereja. Benar nggak saudara? Dan kadang-kadang, sorry ya, kalau nggak ada masalah juga orang nggak ke gereja. Benar nggak saudara? Belum butuh Tuhan gitu kan? Nah, jadi saudara, ini rumah sakit. Benar kan? Otomatis di sini orang-orang tuh datang berobat. Oke. Dan saudara, saya harus kasih tahu kenyataannya, walaupun saudara itu ikut RE, mungkin saudara bahkan sudah ikut RE 2-3 kali. Saya harus kasih tahu kebenarannya. Sebenarnya kita ikut RE, kita mengalami Tuhan menyembuhkan kita. Kita mengalami, kita mengampuni orang-orang. Oke saudara. Tetapi RE itu tidak membuat lukamu langsung sembuh. Proses penyembuhan luka itu adalah proses jalan sama Tuhan. Jadi saudara, di sini ada orang terluka, di sini ada orang terluka, di sini ada orang terluka. Ketemunya di mana? Di gereja. OTW sembuh. Di rumah sakit ini OTW sembuh semua. Termasuk saya, termasuk Pak Salim. Kami juga OTW saudara. Jadi saudara, maklum dong kalau orang-orang terluka ini masih bisa bikin salah. Iya kan? Sakitnya saya masih bisa menularkan ke orang lain, menginfeksi. Iya dong, kan di rumah sakit. Tempat mana paling banyak kuman? Rumah sakit kan? Bener nggak? Ya kan? Berarti tempat yang paling banyak pergesekan dan kuman di mana? Gereja. Bener nggak?
Setuju ya saudara ya? Setuju ya? Ini kan orang-orang OTW sembuh semua saudara ya. Nah, jadi saudara maklum kalau di gereja saudara disinggung sama orang. Saudara mengerti sekarang? Kalau saudara dulu pernah ke gereja yang lain, ke gereja yang saudara dulu ke gereja ya, saudara mungkin ke gereja lain, dan saudara di gerejanya itu yang kayak tadi saya bilang, halo happy Sunday, halo good morning, terus ya nanti pulang lagi, halo happy Sunday lagi, bye bye, saudara pulang masuk ke parkiran gitu kan saudara ya. Saudara tidak interaksi sama orang-orang. Oke saudara ya, saya bilang itu belum komplit gerejanya. Kenapa? Karena sebenarnya gereja itu adalah tempat bersekutu bersama dengan orang-orang. Harus digesek. Saya lihat visinya, gereja kota lintas generasi. Gereja kota, sangat gereja kota. Artinya orang-orang di sini dipersiapkan menjadi tentara, menjadi murid Tuhan yang siap untuk berdiri bagi kota kita. Saudara, ada tentara yang gini, sorry aku lagi baper, gak bisa angkat senjata. Pernah ketemu tentara kayak gitu? Sorry dia menyinggung aku keluar ya dari batalion. Gak ada kan saudara? Mana ada tentara baper? Saudara, demikian juga dengan kita. Di sini saudara, untuk mencapai desain Tuhan, bahwa tadi Tuhan mau membawa kita keluar untuk masuk kepada kemuliaan Tuhan. Amin saudara ya. Sorry, Tuhan harus proses semua baper kita. Lewat apa? Ya digesek. Kemudian harus digesek apa? Harus mengampuni. Itu yang namanya bersekutu saudara. Dan lanjut saudara. Oke. Kita ini satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12. Kita bilang kita satu tubuh. Oke. Saya kasih saudara contoh. Tubuh. Berarti di sini ada yang jadi mata. Bener dong? Ada yang jadi kuping. Ada yang jadi tangan. Mungkin dia kaki. Ya. Oke saudara ya. Nah, kalau ini tubuh, kalau bagian tubuh satu lemah, gimana? Idealnya saudara, ini tadi saya bilang membangun hubungan dengan sesama. Idealnya gimana? Saya mungkin cerita saya sendiri aja deh. Jadi saudara ini, saya tuh dari dulu olahraga berenang. Oke. Waktu COVID, sekian lama saya nggak berenang. Gara-gara kan nggak mungkin berenang kan? Selama COVID kalau berenang tutup semua kan? Jadi saya lama nggak berenang. Sehabis COVID mulai selesai, kolam renang mulai pada dibuka kan? Nah, waktu kolam renang mulai dibuka, waktu pertama kali saya berenang, saya kaget saudara. Saya kaget, benar-benar kaget. Kan lumayan ya COVID 2 tahun lebih ya. Gitu. Saya kaget setengah mati, kenapa? Saya berenang ngos-ngosan. Yang tadinya nggak ngos-ngosan gitu ya, saya ngos-ngosan saudara. Kuping saya sakit, ngos-ngosan. Terus saya bilang, wah nggak beres nih, mulai tua nih, mulai jongkok nih, gitu ya. Kayak kalau dibiarin nih nggak beres, masa berenang gitu aja, gitu ya saudara ya. Waduh, nih nggak beres nih, paru-paru jantung bahaya nih kan gitu ya. Kayak, jadi saudara, kemudian saya memaksa diri saya untuk berenang. Jantung dan paru-paru ini mulai melemah. Oke, dan saya memaksa. Gimana cara saya memaksa? Saya harus pakai tangan saya dan kaki saya untuk bergerak. Oke saudara, kemudian saya berenang, dan kemudian waktu saya berenang, tangan kaki ini membantu sehingga paru-paru dan jantung saya jadi bergerak. Iya kan? Idealnya gereja itu harusnya seperti itu.
Iya. Yang lemah, saudara tahu saudara lemah. Saudara tahu saudara perlu bertumbuh. Saudara perlu mencari orang-orang yang kuat untuk mau dibantu diangkat. Kayak tadi, paru-paru dan jantung saya butuh tangan dan kaki untuk bantu supaya dia jadi kuat. Karena tubuh kan? Ini kan tubuh. Saya butuh anggota tubuh yang lain untuk membantu saya jadi kuat. Oke? Dan anggota tubuh yang kuat membantu yang lemah kan tadi? Benar nggak? Tangan kaki yang masih kuat ini dia bantu gerak supaya akhirnya paru-paru dan jantungnya jadi sehat. Oke? Idealnya saudara, ini tubuh ini anggotanya banyak. Yang lemah teriak, hei, ada yang mau bantu saya nggak? Hei, saya butuh dibantu. Ayo, saya mau, ada yang mau bantu saya nggak? Saya mau dibantu untuk bertumbuh. Oke? Dan yang kuat, ayo, saya bantu kamu. Saya bantu kamu. Saya bantu kamu. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu tangan dan kaki saya gerakkan, saya latih untuk membantu paru-paru dan jantung saya yang lemah. Saudara tahu apa efeknya? Tangan dan kaki saya menjadi kuat. Otot saya terbentuk semakin kuat waktu saya bantu paru-paru dan jantung. Lihat, semakin kau hidup bukan hanya bagi dirimu sendiri, tapi kau hidup bagi orang lain, semakin kau berubah. Amin. Ya. Kita butuh orang yang lebih lemah untuk sama-sama akhirnya kita menjadi kuat. Amin saudara. Ketiga, pemuritan adalah yang tadi segitiga tadi terakhir. Pemuritan adalah panggilan untuk bersekutu dengan orang-orang yang belum percaya. Ini bicara apa? Saudara, pemuritan itu, ingat ya, tadi Tuhan panggil kita keluar untuk apa? Pergi jadikan segala bangsa murid. Oke, berarti kita semua di sini mau jadi murid kan? Oke, murid dimulai dengan apa? Murid dimulai dengan penginjilan. Oke. Mau jadi murid gampang, injil aja. Nanti pelan-pelan kamu akan terlatih. Saya juga mulainya dulu begitu. Saudara jangan ada hari ini. Oke, saya juga dulu mulainya dengan nggak tahu apa-apa, ya udah injil aja. Oke, nah saudara, kita nggak mungkin bisa memuridkan kalau kita nggak nginjil. Muridnya dari mana kalau kita nggak nginjil? Benar nggak? Saudara mau muridkan kan? Muridnya dari mana kalau kita nggak nginjil? Nggak bisa kan? Nah, jadi pemuritan itu memang harus mulai dari penginjilan, saudara. Amin, saudara. Ya, dan penginjilan itu dimulai dari mana? Dimulai dari belas kasihan. Belas kasihan melihat orang-orang terhilang. Belas kasihan melihat mereka mati, mereka ke neraka. Belas kasihan melihat hidup orang-orang yang hancur-hancuran. Dan saudara perlu bilang sama mereka, kamu butuh Yesus. Amin, saudara. Saudara, inilah yang firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini dia, saudara. Kalau saudara mau tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini dia. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sama orang percaya, dan hubungan dengan orang yang belum percaya. Inilah yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang kita bilang dengan masuk ke dalam panggilan Tuhan. Disinilah ada kehidupan yang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Disinilah ada kehidupan yang penuh dengan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Dan disinilah juga ada tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madu. Amin, saudara. Inilah desain Tuhan
untuk kita semua. Rencana Tuhan buat kita semua. Keluar dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, kelimpahan kasih anugerah, kasih kelimpahan kemuliaan demi kemuliaan, kelimpahan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara.